Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan ruas tol fungsional di Jawa dan Sumatera sebagai alternatif apabila terjadi kemacetan parah saat arus mudik dan balik Lebaran 2024. Lantas rute mana saja dan ketentuan dari jalan tol fungsional ini dan berapa biaya yang mesti dirogoh oleh pemudik? Selengkapnya kita akan bahas dalam Mudik Maksimal Pemerintah Buka Tol Fungsional. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada 2024 ini mencapai 193,6 juta orang atau setara dengan 71,7% dari jumlah penduduk. Jumlah pergerakan pemudik tersebut meningkat 56% dibandingkan periode mudik Lebaran 2023 yang sebanyak 123,8 juta orang. Daerah asal perjalanan mudik mencakup beberapa wilayah ya, di antaranya kalau kita lihat ada dari daerah Jawa Timur. Totalnya 31,1 juta atau mencapai 16,2%. Lalu kalau kita lihat ini ada dari Jabodetabek berjumlah 28,43 juta atau 14,7%. Lalu ada Jawa Tengah yang mencapai 26,11 juta atau 13,5%. Ya, dan kalau kita lihat sementara daerah tujuan pemudik begitu ya dari Jawa Tengah 61,6 juta atau 31,8%. Dari Jawa Timur mencapai 37,6 juta atau mencapai 19,4%. Sementara kalau dari Jawa Barat ini mencapai 32,1 juta atau setara 16,6%. Ya, prediksi puncak arus mudik Lebaran 2024 ini akan terjadi pada 5 hingga 8 April 2024. Dan prediksi puncak arus balik Lebaran terjadi di tanggal 13 hingga 16 April 2024. Lalu bagaimana sih kesiapan pemerintah dalam menyambut pemudik tahun ini? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya begitu ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT terus melanjutkan pembangunan jalan tol dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Saat ini tengah disiapkan 6 ruas jalan tol baru yang akan difungsikan untuk kelancaran arus lalu lintas mudik Lebaran 2024. Khusus untuk mudik Lebaran tahun 2024 ini terdapat 6 ruas jalan tol di Jawa dan Sumatera yang sudah siap difungsikan sepanjang 163,1 km. Ruas tol tersebut akan menyambung ruas-ruas existing yang penting. Jadi beberapa ruas yang sudah beroperasi sebelumnya kalau kita ketahui merupakan tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu, lalu ada juga tol Pasuruan dan Probolinggo, ini seksi 4A Probolinggo Timur Gending, dan juga tol Ciawi Sukabumi ini seksi 2 Cigombong Cibadak. Nah, sebagai tambahan di tahun 2024 ini pemerintah fungsikan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan dari arah Sadang ke Kutanegara sekitar 8,5 km. Kemudian tidak kalah penting tol Yogyakarta Solo. Lalu ada juga ruas Kartosuro, Karanganom atau Klaten sepanjang 22,3 km yang bisa memecah lalu lintas hampir sepertiga jarak antara Solo Yogyakarta. Lalu ruas tol yang siap fungsional lainnya adalah tol Cimanggis Cibitung untuk ruas Cikeas Cibitung sebanyak 19 km. Jalan tol Cimanggis Cibitung ini merupakan bagian dari struktur jaringan Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2, terkoneksi antara ruas tol di kawasan metropolitan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional. Ya. Selain membuka tol fungsional baru di Pulau Jawa, Kementerian PUPR bersama BUJT juga akan membuka 3 ruas tol fungsional di Pulau Sumatera, yakni tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Prapat Seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura dan juga Seksi 34 Sinasak, Seribu Dolok yang panjangnya 56,6 km. Lalu ada tol Bangkinang Tanjung Alai 24,7 km dan juga tol Indrapura kisaran Seksi 2 50 kisaran 32 km. Jadi dengan adanya tambahan ruas tol fungsional ini, pemerintah tidak hanya mengantisipasi saat mudik Lebaran saja, tapi juga mempermudah akses pariwisata, lalu ke titik-titik destinasi pariwisata yang akan dipadati pengunjung karena memang masa liburnya panjang. Lalu berapa sih biaya tol mudik Lebaran kali ini dan mekanismenya seperti apa nih kira-kira? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat, ya ini good news ya, pemerintah bakal menggratiskan sebagian jalan tol melalui pembukaan jalur tol secara fungsional di libur Lebaran tahun ini. Fasilitas ini digunakan sebagai alternatif jalur yang tersedia untuk mudik sekaligus menekan kepadatan. Namun perlu dicatat ya, masyarakat tidak bisa menggunakan jalur tol fungsional selama 24 jam. Jadi ada ketentuan khusus saat pengoperasian tol fungsional. Kalau kita lihat ya dari biaya-biaya
daftar tol gratis di libur Lebaran 2024. Ada tol Cimanggis Cibitung seksi 28 atau Cikeas Cibitung. Ini panjangnya 19,65 km. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan seksi Kutan Negara dan juga Sadang panjangnya 8,5 km. Lalu berikutnya ada tol Solo Yogyakarta ini dan Kulon Progo seksi Kolomadu dan Klaten ini 22,3 km, lalu disambung lagi tol Bangkinang dan Kota Kampar seksi Bangkinang ini 24,7, tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Perapat seksi 2 sepanjang 9,47 km, lalu ada seksi 3 Tebing Tinggi 47,15 km, diikuti oleh tol Indrapura Kisaran seksi 2 32,15 km. Jadi biasanya dibukanya hanya pukul 6 sampai 17 waktu Indonesia Barat dan tol fungsional tidak dibuka saat jam malam hari. Tapi sebagai informasi, ini Jasa Marga memberikan potongan diskon tarif tol pada arus mudik Lebaran 2024 untuk semua golongan kendaraan ya. Jadi kebijakan ini berlaku di jalan tol Trans Jawa dari Jakarta maksud kami menuju Semarang dan sebaliknya pada periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah Lebaran 2024. Nah, program ini berlaku untuk perjalanan menerus Jakarta atau gerbang tol Cikampek Utama menuju Semarang atau gerbang tol Kali Kangkung dan juga sebaliknya. Kalau kita lihat ini yang dapat tarif tol gratis 20%. Ini merupakan kita lihat jadwal pemberlakuan diskon tarif tolnya ini berada pada 3 April 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 5 April 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau kita lihat arus balik terjadi pada 17 April 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 19 April 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Jasa Marga telah menghimbau begitu ya kepada pemudik yang memiliki keleluasan waktu lebih panjang ini agar dapat mengatur waktu perjalanan mudik lebih awal dan perjalanan balik lebih akhir sehingga memang juga dapat memanfaatkan potongan tarif tol tersebut. Tapi ada lagi nih aturan mudik bagi para pemudik yang menggunakan jalan tol. Apa saja? Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat nih aturan mudik lewat tol ya. Jadi jelang periode mudik Lebaran Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini akan menerapkan aturan khusus di rest area jalan tol. Seperti kita ketahui, setiap musim mudik Lebaran rest area ini selalu menjadi titik kepadatan. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Tulus Abadi mengungkapkan pemudik yang ingin beristirahat di rest area akan dibatasi sebanyak waktu 30 menit ya. Jadi menurutnya aturan tersebut dilakukan untuk mencegah kepadatan di rest area jalan tol. Aturan ini pun berlaku pada saat momentum mudik tahun ini ya. Pihaknya juga telah melakukan antisipasi agar pengemudi juga tidak berlama-lama di rest area, yakni dengan menambah toilet portable supaya tidak terjadi antrian panjang. Selain itu ada juga BPJT menghimbau kepada pemilik restoran atau tenan di rest area agar melakukan pelayanan yang cepat. Dan kalau bisa ini memberlakukan pesan makanan take away atau juga dibungkus ya. Jadi skenarionya nanti rest area yang penuh akan dikunci, akan diberlakukan sistem tutup buka agar ketika rest area sudah penuh, maka pemudik bisa menggunakan rest area setelahnya gitu ya. Hal itu juga dimaksudkan agar pengemudi tidak parkir di bahu jalan di dekat rest area. Ya, nah itu tadi pemirsa gambaran bagi para pemudik yang menggunakan jalur darat melalui tol. Ya, tentu apa yang sudah disiapkan pemerintah dalam menyambut musim Lebaran kali ini merupakan upaya dalam memberikan kenyamanan pemudik. Diharapkan dari seluruh fasilitas umum yang sudah dipersiapkan ini, kita juga bisa ya menjaga dengan ikut mematuhi aturan yang ada, sehingga memang akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan mudik Anda. Seperti yang disampaikan rekan Safira Wardoyo tadi, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik secara nasional berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Minat masyarakat meningkat untuk melakukan mudik Lebaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya COVID-19, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana transportasi, serta kondisi cuaca. Untuk menghindari penumpukan kendaraan khususnya di jalan tol, pemerintah bakal menggratiskan sebagian jalan tol melalui pembukaan jalur tol secara fungsional di libur Lebaran tahun ini. Fasilitas ini digunakan sebagai alternatif jalur yang tersedia untuk mudik sekaligus menekan kepadatan.
Salah satu tol fungsional yang dibuka gratis saat libur lebaran tahun ini adalah Jakarta Cikampek 2 Selatan, sepanjang 61,8 km. Namun saat musim lebaran, jalan tol ini hanya akan beroperasi satu arah yang bakal dominan digunakan saat arus balik. Betul, untuk yang di Jakarta Cikampek itu ada di Jakarta Cikampek Selatan. Ini khusus untuk membantu pada saat arus balik, karena itu posisinya ada di sebelah kiri dari arah Bandung menuju Jakarta. Jadi nanti apabila terpantau ada peningkatan lalu lintas, ada antrian di gerbang tol Karip Utama atau di gerbang tol di menuju ke Jakarta Cikampek, itu kami akan buka secara situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Jakarta Cikampek Selatan sepanjang 8,5 km secara fungsional akan membantu distribusi lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Sementara itu, ruas tol Solo Yogyakarta akan dibuka secara fungsional untuk arus mudik dari 5 hingga 11 April 2024 dan untuk arus balik pada 12 hingga 15 April 2024. Ruas jalan yang dibuka secara fungsional tersebut dari mulai Kolomadu hingga Klaten sepanjang 22,3 km. Juga kami sudah menyiapkan jalur fungsional di Jogja Solo yang saat ini sudah siap sekitar 22,3 km. Gitu. Nah, ini sudah disiapkan nanti mulai dari tanggal 5 April sudah bisa digunakan secara fungsional, jadi tanpa tarif kepada masyarakat yang akan keluar dari arah Transjawa dari Colomadu sampai ke Ngawen. Ini akan sangat membantu juga tidak hanya pemudik yang dari arah Jakarta ke arah Jawa Tengah, tapi juga mungkin untuk masyarakat lokal untuk bisa mempercepat waktu tempuh di sana. Selain mengoperasikan beberapa tol secara fungsional, pemerintah juga akan membatasi operasional kendaraan angkutan barang, khususnya di ruas jalan tol. Kebijakan pembatasan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama atau antara Korlantas Polri dengan Dirjen Perhubungan Darat atau Hubdad Kementerian Perhubungan dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Pembatasan angkutan barang mulai berlaku pada Jumat 5 April 2024 pukul 9 hingga Selasa 16 April 2024 pukul 8 waktu setempat. Ada 4 jenis kendaraan angkutan barang yang dibatasi, yakni mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, tambang, serta bahan bangunan. Namun kebijakan pembatasan ini tidak berlaku untuk angkutan barang yang mengangkut bahan-bahan pokok hingga bahan bakar minyak BBM. Sudah membuat SKB ya tentang pengaturan transportasi selama musim mudik dan balik tahun ini. Di situ diatur tentang pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu 3 ke atas ya. Kemudian diatur juga penerapan kontraflow, one way, termasuk penerapan ganjil genap. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat agar melakukan perjalanan mudik dan balik lebih awal demi menghindari kepadatan lalu lintas sebelum puncak arus mudik. Budi juga mengingatkan agar masyarakat jangan menggunakan sepeda motor untuk mudik karena sangat berbahaya. Masyarakat dapat menggunakan angkutan umum atau memanfaatkan program mudik gratis yang disediakan Kementerian Perhubungan atau instansi lain. Ya, memang dengan besar yang luar biasa ini, saya lapor Pak Presiden. Pak Presiden sekarang akan menjadi 193, naik 45%. Kan luar biasa. Pak Presiden langsung instruksi saya, kasih tahu bahwa mudik lebih cepat itu lebih bagus gitu ya. Nah, ini disampaikan dan saya minta tolong dari rekan-rekan informasikan lagi. Nah, skema yang kita lakukan adalah setelah kita petakan, kita juga melakukan koordinasi dengan Inten. Nah, skema-skema yang paling penting sebenarnya secara umum, angkutan umum adalah angkutan yang membuat ramping, jumlah kemacetan turun, dan keselamatan bisa tercipta. Arus mudik tahun ini diprediksi menjadi arus mudik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Maka dari itu, pemerintah melakukan segala persiapan agar arus mudik kali ini berjalan lancar dan masyarakat yang mudik bisa menikmati perjalanannya. Apakah Anda salah satu yang akan mudik di tahun ini? Jika iya, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selamat berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan CNBC Indonesia.